Saya akan menyapa terlebih dahulu tamu kehormatan yang hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan kata Pamestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indonesia tanah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kita berseru Indonesia Raya untuk Indonesia Raya. Aku negeriku yang ku cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratumu ya Allah, Tuhan pemilik dan pemelihara alam semesta, Zat tahun 2012. Semoga pelaksanaan menurutmu 30 bermanfaat serta senantiasa mendapat berkah dan ridho-Mu ya Allah. Ikon kuliner tradisional Indonesia pada para wisatawan, stakeholder, pemangku pariwisata dan masyarakat sehingga dapat lebih. Allahumma ya Allah ya muhibas sa'irin, Zat yang maha mengabulkan segala permohonan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman sekalian. Mari kita sama-sama belajar ke acara selanjutnya, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami hormati Ibu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan staf di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kami hormati dan kami banggakan tim kuliner yang dirawat oleh tim Pokja ya. Jadi Pokja kuliner yang telah dibentuk untuk membahas kuliner yang kami menjadi salah satu daripada subsektornya industri kreatif, merupakan tambahan sehingga sekarang total sektor industri kreatif ini ada 15 dan telah dimasukkannya ke dalam tentuan bahwa wisata kuliner sudah menjadi wisata minat khusus. Jadi kebetulan di sini menjadi direktur yang ditugaskan itu antara lain yaitu di Direktorat Jenderal Destinasi, Pengelolaan Destinasi, dan Pak Ahyar sebagai Direktur MAIS-nya. Jadi kami telah membahasnya sejak kalau tidak salah September. Itu adalah kami mengumpulkan seluruh ahli-ahli, baik itu pengamat atau pelaku kuliner dan juga lintas instansi ya, untuk membahas bagaimana kita mengembangkan kuliner sebagai salah satu daripada industri kreatif yang kita bangun sebagai juga nanti mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Hari-hari ini telah berkumpul berkali-kali. Kalau menurut Pak Ahyar itu katanya ahli-ahli ini ada seperti seniman kalau berkumpul, jadi memang mempunyai pemikiran masing-masing, dan dari berkali-kali berkumpul itu telah diperoleh sekitar 70 calon untuk menjadi kuliner wisata atau kuliner tradisional. Dari 30 mendapatkan atau mempunyai kriteria harus mudah diperoleh, baik kita peroleh di dalam negeri maupun bahan baku bisa diperoleh dengan mudah di luar negeri. Yang kedua, bahwa kuliner itu diharapkan atau sudah harus menjadi kuliner yang dikenal oleh masyarakat luas. Jadi makanan yang populer, dan ada pelaku-pelaku kuliner yang secara profesional dia mengembangkan kuliner tersebut dan merupakan makanan atau minuman yang tradisional asli dari Indonesia. Inilah utamanya yang menjadi landasan pemilihan kuliner yang menjadi unggulan atau yang kemudian diperdebatkan kembali apa ini namanya kuliner unggulan atau kuliner Indonesia, sehingga sementara ini sudah disepakati
sebagai ikon kuliner tradisional Indonesia. Ini usul dari Pokja dari Menteri. Tentunya nanti kita ingin mendapat masukan dari Menteri bagaimana kita selanjutnya mengembangkan kuliner ini menjadi kuliner tradisional Indonesia ini. Tentunya kita ingin masih menyelesaikan beberapa langkah yang harus kita selesaikan, yaitu bagaimana kita akan uji coba. Ya, kalau konsepnya ini sudah dibahas, kalau tidak salah minggu lalu kita mengadakan pembahasan lanjut dengan menyusun story dari ini menjadi national icon atau baik itu di dalam negeri, mengharapkan bahwa kuliner ini bisa ditetapkan atau menjadi kuliner. Ya, kalau kami harapkan ini menjadi wajib dimasak pada setiap event nasional atau internasional di istana negara. Tentunya kita harapkan kuliner kalau sudah dijadikan kuliner yang dilihat di istana negara, maka seluruh masyarakat Indonesia akan tahu bahwa ini merupakan kuliner tradisional Indonesia yang sudah dipilih ikonnya. Setelah ini tentunya masih ada langkah-langkah yang harus masing-masing pemerintah akan mengharapkan pengembangan destinasi pariwisata yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal KSD, mohon maaf Pak, belum familiar namanya, yang jelas Profesor Pak Bondan Winarno dan seluruh sahabat-sahabat tim saya di kelompok kerja pengembangan pembangunan kuliner Indonesia. Ibu Menteri, kenapa saya ada di sini? Karena semua teman-teman minta Pak Ahyar harus mewakili suara semua persoalan. Dirjen tadi adalah saat ada rapat yang dipimpin Ibu Menteri, terus kita coba bagaimana cara menentukan siapa yang harus duduk di dalam tim ini. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini menyampaikan terima kasih penghargaan yang amat luar biasa pertama pakar kuliner, kemudian Bapak Bondan Winarno. Kalau yang ada saya mohon berdiri ya enggak. Bapak Pindek Tengkar, kebetulan beliau ke Berlin, ahli komunikasi dan pemerhati kuliner Indonesia. Beliau adalah konsultan dan ahli kuliner. Saiful Santi Palupi. Ini itu untuk yang boleh kita naikkan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Ini lagi ya. Penyerahan poster 30 ikon kuliner tradisional Indonesia. Untuk difoto bersama. Ya. salam Mengabadikan sudah Pak Firman dan jajarannya, Pak Ahyar dan juga Pak Mansyah dari Kemenparekraf, Bu Kiki, Pak Bondan dan seluruh tim Pokja Kuliner, ya, bukan percepatan kan ya. Kerja kerasnya akhirnya PR yang kami berikan beberapa bulan yang lalu ternyata sudah menghasilkan usul untuk 3 pasti perdebatannya ini lama. Ini saya rasa ini bisa banyak perdebatan, kritik, masukan. Pasti kita akan kalian dan kita sebagai kementerian akan pasti banyak dipertanyakan karena semua orang pasti ingin favorit mereka masuk atau daerah mereka masuk. Ini akan ada perjuangan yang lebih lanjut proses ini di rapat-rapat awal yang kami ikuti. Pertama kita sepakat bahwa antara beberapa kementerian ini menjadi suatu prioritas, apakah Kemenlu, kami, perindustrian, perdagangan dan pertanian. Ya, semoga pertanian mengolahnya. Bagaimana ada juga
industri food processing yang terkait sampai dengan outletnya, restoran dan seterusnya, dan tentunya bagaimana bercerita mengenai kuliner. Saya rasa Pak Audan, semua hal yang kita coba tuangkan dalam Pokja ini, dan saya lihat juga sudah ada roadmap yang dikembangkan, dan kita memulai dengan mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan kuliner Indonesia, karena memang itu belum ada, belum dikenal. Yang dikenal itu kuliner dari misalnya itu sudah dianggap cukup identik dengan Indonesia. Tapi di luar itu, kalau kita bicara apa sih kuliner Indonesia, agak susah kita bercerita. Jadi sebetulnya PR yang dikerjakan oleh Pokja dan hasilnya yang kita akan mudah-mudahan bukan saja melihat di gambar dari poster, tapi sebentar lagi kita akan cicipi untuk merepresentasi kuliner Indonesia. Dan kira-kira itu yang menjadi tugas saya rasa yang satu dua bagi saya juga tidak mengenal. Jadi mungkin kita tahu tadi populer, mungkin arahan kalau saya diminta untuk memberi arahan, kita mungkin perlu membahas ini dengan lebih lanjut. Tapi step pertamanya mungkin kita yang mempunyai acara malam Indonesia atau acara ala Indonesia, kita berusaha untuk menawarkan sampai dengan dessert. Dimulai dari sekarang Finlandia. Yang mari Maria. Dan kami persilakan untuk Ibu. Nasi goreng itu sudah populer ya. Yang lain mungkin yang kalau saya sih kenapa nggak ada mie ya? Pempek. Oh, pempek nggak semua orang kan nggak semua orang suka. Itu pedes ya. Maksudnya kan ini kriterianya tadi populer, bisa dimakan oleh orang banyak, dan bahan bakunya bisa didapatkan dengan mudah. Karena dia dasarnya kelapa ya, kelapa, cabai, bawang putih, bawang merah, daging. Yang susah dilakukan di luar negeri ya labor intensif, mahal. Kalau untuk bahan-bakunya sendiri gimana pengembangannya kan orang Nah itu bumbu ya, makanya itu kita harus perindustrian, itu tugasnya perindustrian, pertanian dan perdagangan. gimana udah sounding ke mereka atau apa gitu kayaknya kurang Saya mesti tanya sama Pokjanya ya, tapi kita idenya bisa mulai dari bahan segar ya, untuk bisa diekspor ke luar negeri. Bahan segar itu kan berarti pertanian dan harus lewat apa syarat-syarat karantina dan selain lain-lain yang diberikan. Kalau kita lihat Thailand, kita ke supermarket di Amerika kita bisa menemukan sirih dari Thailand, segar loh, sirih segar, basil yang segar dari Thailand supaya bisa masak masakan Thailand, durian gitu ya. Nah itu kan dia harus lewat karantinanya di sana gitu. Itu yang bahan segar. Kalau bahan olahan ya perindustrian supaya ya bumbu siap saji itu bisa diperoleh. Kalau di supermarket di Amerika kita udah bisa dapatkan bumbu siap sajinya Thailand. Jadi mau bikin tom yum goong di rumah, kita tinggal beli bumbunya, ceplok-ceplok jadi gitu. Jadi masak ala Indonesia. Mulai sebetulnya banyak itu yang bisa dikembangkan, bumbu masak, kopi, teh, macam-macam. Jadi itu juga akan itu yang dilakukan Thailand. untuk standar menunya kan tadi bilang ada buku ya Bu ya, ada resep masakannya ya, itu nanti akan didistribusikan atau di Ya itu kita mulai dengan, karena Kemlu bagian dari yang punya visi yang sama dengan kita mulai dari Kemlu aja, dari KBRI, karena KBRI itu sangat perwakilan kita kan ada di seluruh dunia, mulai dari mereka dulu, dan kita akan kirim tim yang membantu melatih, ataupun mereka mungkin lebih murah, mereka ngirim semua chefnya sebelum berangkat kali ya, sebelum seorang dubes berangkat dengan chefnya,
dilatih dulu gitu. Bu, ini kan lebih untuk sosialisasi keluar ya Bu ya, ikon untuk masyarakat luar. Enggak ada. Iya, apa mungkin sosialisasi dalam waktu dekat Bu, apa mau mengundang para dubes untuk Ya, mengenalkan ini? next step ini saya masih belum puas dari taste-nya ya. Ini kayaknya mungkin taste-nya masih bagi saya karena saya cerewet masih kurang ya beberapa. Jadi kita akan tes terus sampai taste-nya oke. Taste-nya sama kombinasinya ya. Karena kayak tadi itu rendang pancing masih digabung dengan asam pancing. Ya, nggak cocok ya. Nah, ya kombinasinya. Jadi mungkin kita 30 memang terlalu banyak satu saat. Kita mesti kombinasikan set menunya. Ya. Kita akan undang dubes-dubes yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta dulu ya. Jadi bertahap lah. Setiap kelompok akan. Saya pengen undang hotel, ya. hotel. Terus restoran yang ternama, restoran yang ala Indonesia sih sudah ada beberapa. Dan memang mereka mempunyai spesialisasinya. Tapi mungkin ya 1-2 mungkin ada yang mau mengambil set menu kita gitu. Ya. Terima kasih ya Bu. Ibu favoritnya apa Bu? Ya, Ibu favoritnya. Belum selesai, baru nyoba 12. Ini yang favoritnya. Favoritnya itu apa? Saya belum selesai nyoba. Selama ini Oh ya, sudah dimakan. Sudah dimakan tadi kayaknya sotonya oke. soto Soto apa itu tadi? Soto Lamongan ya.